Saudara, hari ini Pengadilan Tata Usaha Negara membacakan putusan gugatan. Pengadilan Tata Usaha Negara akan membacakan hasil putusan gugatan PDIP terhadap KPU mengenai penetapan akan Gibran dibacakan Rakabuming hasil sebagai Pengadilan Tata cawapres. Usaha. Pemirsa, polemik tentang orang asli Papua dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dan bahwa Manado PT UN menolak memiliki gugatan kekuatan penggugat. hukum yang kuat Pengadilan dan Tinggi dapat Tata Usaha berdampak Negara pada Manado peraturan menolak perundang-undangan gugatan Presiden penggugat Republik sehingga paslon yang Ia menilai diajukan secara KPU politik Provinsi pasangan PT Papua UN Barat telah Daya. menimbulkan perdebatan sengit dan panjang. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Pratama Heri Irlambang SHMA dan Bapak Muh Imam Gustomi SHMA dan para audiens yang menonton video saya pada hari ini. Seperti yang telah teman-teman lihat pada video opening sebelumnya mengenai gugatan dan peradilan tata usaha negara. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa sih itu sengketa tata usaha negara dan alur penyelesaiannya. Baik, untuk yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai sengketa tata usaha negara. Jadi sebenarnya apa sih sengketa tata usaha negara itu? Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Itu adalah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya mengenai ketun atau keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan negara untuk mengidentifikasi mengenai suatu ketetapan termasuk ketun dan bisa menjadi objek sengketa tata usaha negara, maka harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, suatu penetapan harus tertulis. Yang kedua, harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang. Yang ketiga, yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Dan yang terakhir, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Nah, suatu sengketa tata usaha negara itu dapat diselesaikan dengan dua mekanisme atau dapat ditempuh dengan dua mekanisme. Pertama, itu adalah dengan menggunakan upaya administratif dan dengan menggunakan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Lantas bagaimana penjelasan berikutnya? Mari simak lebih dalam. Baik, untuk yang pertama adalah upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dapat dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Yang pertama itu ada keberatan atau Beschwerdeschrift, dan yang kedua adalah banding administratif atau administratif bereop. Untuk yang pertama mengenai penjelasan keberatan. Keberatan tersebut dapat diajukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Kemudian mengenai banding administratif. Pengajuan surat banding administratif ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Kemudian alur pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ke petun adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada gugatan. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Nah, alasan yang bisa digunakan dalam gugatan adalah keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik atau good governance. Kemudian yang selanjutnya nomor 2 adalah prosedur dismisal. Setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan prosedur dismisal atau rapat permusyawaratan. Dalam rapat permusyawaratan ini, ketua pengadilan melalui suatu penetapan berwenang untuk memutuskan gugatan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan dengan pertimbangan. Selanjutnya adalah pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Kemudian setelah itu ada pemeriksaan perkara. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan persiapan, maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Setelah pemeriksaan sengketa selesai, maka kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan. Nah, kemudian yang terakhir adalah putusan. Putusan pengadilan tata usaha negara dapat berupa gugatan ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau gugur. Terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada pengadilan tata usaha negara. Baik,
Cukup itu saja yang dapat saya jelaskan pada video ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan ataupun referensi kepada para penonton semua. Saya akhiri, apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang tidak berkenan di hati para penonton, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.